Bu Indah udah siapin banyak banget buat semuanya. Ini untuk ibunya ya. Makasih ya, waduh Bu Indah, baik banget ya. Jiwa sosialnya tinggi. Sampaikan salam buat Bu Indah ya Mbak ya. Oh iya, Ibu Indah tuh memang baik banget. Tapi saya kasihan deh sama Ibu Indah dapat menantu yang kurang ajar. Padahal kan keluarganya itu derajatnya udah naik karena nikah sama anaknya Bu Indah. Dia malah selingkuh. Selingkuh? Ih, keterlaluan banget sih Aisyah. Bu Indah kurang baik gimana coba? Ih, keterlaluan banget sih Aisyah ya. Nah, itu dia orangnya. Bu, ibu-ibu tuh harus hati-hati karena katanya kalau misalkan orang selingkuh itu suka bawa sial. Ya bener banget tuh. Bener tuh. Syasha, apa maksud kamu? Kamu nggak bisa ya menuduh aku seperti itu. Aku nggak pernah melakukan itu. Ya mana ada tukang selingkuh yang ngaku. Bener banget tuh. Dan ibu-ibu harus tahu ya dia ngapain. Dia nantangin Bu Indah untuk sumpah pocong segala. Sumpah pocong? Ya Allah. Iya, kasihan kan Ibu Indah. Terus setelah Ibu Indah ngelakuin sumpah pocong itu, Aisyah malah kabur. Aisyah, jangan bikin malu kampung kita ya. Aisyah, keterlaluan banget sih. Bu Indah kan udah baik banget sama warga sini. Apa balasan kamu? Pakai tanaman. Seharusnya kalau pezina itu dirajam, dilemparin batu. Bukannya dibiarin berkeliaran, seenaknya kayak tanpa dosa. Bener tuh. Oh, bener banget tuh. Kita usir aja Bu kalau nggak Usir aja dari kampung kita ya. Usir, Bu. Gimana Bu? Kita usir aja Bu. Nah, dasar nih. Anak ibu itu ya pembawa sial di kampung kita. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, anak saya itu nggak pembawa sial ya. Dia itu nggak pernah selingkuh dari suaminya, tapi dia difitnah. Ya iyalah Bulan ngomong begitu. Bulan kan ibunya Aisyah. Sejelek apapun Aisyah masih dibelain lah. Iya. Sama malaikat aja namanya anaknya. Bu, anak saya emang nggak salah. Ibu Indah tuh yang jahat, udah fitnah anak saya. Bu Indah itu udah berbuat kebaikan di warga sini. Jangan dihina-hina dia. Saya nggak terima. Iya, kita nggak terima. Pokoknya balikin tuh bahan-bahan saya. Saya nggak mau baju kebaya anak saya disentuh sama anak ibu yang penjinah itu. Betul, sial. Balikin. Pokoknya balikin. Amit-amit ya. Dasar. Sini, baju ibu saya kembalikan semua. Ibu nggak perlu jahit di sini. Ya. Saya juga nggak mau sini lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Aisyah. Udah Kak, sabar aja. Yang penting Allah tahu kalau Kak Aisyah itu benar. Iya Kak, Allah pasti kasih yang terbaik buat Kakak. Bu, maafin Aisyah ya. Semua ini karena Aisyah. Aisyah, kamu gak usah pedulikan apa kata ibu-ibu tadi. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Sekarang yang penting, kita harus tetap tegar dalam menghadapi cobaan ini ya. Terus, baju kamu kenapa kotor begini? Apa yang udah mereka lakukan terhadap kamu? Bu, Aisyah ini memang pembawa sial ya Bu ya. Keluarga kita jadi sering terkena musibah gara-gara Aisyah. Aisyah, kamu gak boleh ngomong gitu. Gak ada yang bawa sial. Udah dong, kamu jangan bersedih terus. Ya. Rina, Rani, kalian kan mau bantuin ibu kan beli perlengkapan buat menjahit? Mendingan kalian ajak kakak kamu ya. Ayo Kak. Aisyah, udah, kamu gak pantas bersedih terus. Kamu gak salah apa-apa kok. Mendingan kamu ikut adik-adik kamu. Supaya pikiran kamu bisa tenang. Udah saatnya kamu bisa keluar dari lingkungan rumah ini. Biar kamu gak mendengar dan melihat apa omongan ibu-ibu tadi terus. Ya, siapa tahu dengan kamu sibuk, kamu bisa melupakan masalah kamu. Sekarang ganti baju kamu mandi ya. Yuk, ikut adik-adik kamu.
Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi semua ini. Benang bahan. Oh iya, biar cepet kamu beli benang, aku ke bahan ya. Aisyah nggak apa-apa. Sepertinya kaki kakak terkilir sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Untung ada Mas yang itu, udah nolongin Kak Aisyah. Makasih ya, Mas. Aisyah nggak apa-apa. Terima kasih, Irfan. Tapi maaf, aku harus pergi. Aisyah. Aisyah, aku ingin bicara sama kamu. Aisyah. Aisyah. Aisyah, aku mohon. Sebentar aja. Udah Kak Aisyah, kakak ikut aja sama Kak Irfan ke kafe. Gak apa-apa, biar kita yang belanja. Lagian kaki kakak itu masih sakit. Iya Kak Aisyah, lihat tangannya Kak Irfan. Kak Irfan kesakitan gara-gara udah nolongin Kak Aisyah barusan. Udah Kak Aisyah, gak apa-apa. Iya Kak Aisyah, nggak apa-apa. Aisyah, aku minta maaf ya. Kejadian kemarin depan rumah kamu. Aku berkelahi sama Yoga itu sebenarnya hanya salah paham kok. Sudah aku maafkan kok. Ya udah Irfan, kalau nggak ada lagi yang mau kita bicarakan, sebaiknya kamu tinggalkan aku sendiri saja ya. Aku kan sekarang udah menikah. Nggak baik perempuan yang sudah mempunyai suami tidak bersama muhrimnya. Iya, aku ngerti. Kamu memang wanita yang selalu menjaga kehormatan kamu. Walaupun perlakuan yang kamu dapatkan justru sebaliknya. Bahkan kita sekarang dituduh melakukan hal yang tidak kita lakukan.
Aisyah, aku tahu sampai kapanpun permintaan maaf aku mungkin tidak akan bisa merubah apapun. Gak bisa merubah semuanya yang telah terjadi. Tapi aku gak bisa diam diri begitu aja kok. Aku akan berusaha melakukan untuk menebus semua kesalahan aku. Walaupun itu gak cukup. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu boleh gak maafin aku. Tapi jangan minta aku untuk berhenti menolong kamu ya. Untung aja gue ngikutin Aisyah sampai sini. Kebetulan banget dia lagi sama Irfan. Mama lihat. Nih lihat, Sasha ngirimin aku foto Aisyah lagi sama Irfan. Nih. Aku kirimin ke Yoga sekarang. Pasti seru. Jangan sekarang. Nanti aja Mama punya rencana yang lebih baik dan lebih hebat. Sangat meyakinkan. Maksud Mama? Kamu simpen aja dulu foto ini di handphone kamu. Ntar tunggu aba-aba dari Mama. Oke, Ma. Yoga. Hari ini kamu off aja ya. Kamu jalan-jalan dulu deh. Ke kafe kek. Biar kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Ya Pak, kasih ya. Jujur aja, pada saat hari kita mau menikah, aku bingung antara pergi mau ke Perancis atau menikah sama kamu. Dan ternyata aku mengambil keputusan yang salah. Sampai sekarang aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Irfan, nggak ada yang perlu kamu sesali lagi kok. Sekarang aku udah bahagia karena aku sekarang udah menikah dengan Mas Yoga. Mas Yoga adalah orang yang sangat pengertian dan sangat bertanggung jawab. Kamu benar-benar bahagia sama Yoga. Ya begitulah. Di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, Mas Yoga itu adalah orang yang bisa diandalkan. Dia nggak pernah sama sekali bikin aku kecewa. Haruskah aku membuat Aisyah kecewa? Dia pernah gagal menikah sama Irfan. Dan sekarang pernikahannya sama aku juga diambang kehancuran. Haruskah ini terjadi 2 kali dalam hidup Aisyah? Sorry kalau aku ngomong seperti ini. Tapi sekarang yang aku lihat pernikahan kamu sama Yoga tidak berjalan mulus. Kenapa kamu begitu yakin sama Yoga? Apapun kondisinya, pernikahan aku dan Mas Yoga masih berjalan kok. Mas Yoga orangnya bertanggung jawab kok. Sepertinya aku tidak perlu kan bicara lagi tentang bertanggung jawab sama kamu. Sepertinya Rina dan Rani sudah selesai belanjanya. Aku harus pergi.